Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di sini kita lagi coba syuting panjang, jadi ini kayak teknik one shot menggunakan Canon EOS R6 di 4K 30 frame per second. Jadi kita sekalian ngetes apakah dia masih ada overheating yang cukup mengganggu. Karena ini gue habis update firmware juga tadi, jadi ya kita sekalian ngetes. Tapi bukan itu inti dari video ini. Jadi di video ini gue kedatangan beberapa jenis produk gear produksi dari brand yang masih cukup fresh gue rasa di telinga, yaitu adalah YC Onion. Buat gue pribadi, gue belum familiar dengan nama brand ini, dan gue yakin beberapa dari kalian juga belum familiar, tapi mereka memiliki beberapa gear yang menurut gue patut juga buat kalian lirik. Kalau kalian pengen, distributor utamanya itu PT Denka Pratama, jadi biar kalian nggak beli yang BM-BM, utamanya Denka Pratama. Dan di sini udah ada beberapa gear yang bakal kita cobain satu persatu. Di sini bukan in-depth review, gue kasih disclaimer dulu, ini bukan in-depth review, ini adalah first impression aja. Karena gue pengen kenalin brand ini dengan beberapa tipe gearnya juga. Jadi kita nggak bisa terlalu dive into one product, jadi ya kita langsung cobain semuanya. Pertama di sini ada lighting yang cukup kecil. Ini cukup menarik dengan nama YC Onion Brownie. Jadi namanya kayak kue-kue gitu ya, brownies gitu kan. Dan ya ini adalah lighting yang menurut gue cukup menarik. Dia cukup kecil dan kalian bisa lihat aksen yang diberikan tuh kayak device gamery gitu ya. Kayak nggak terlihat, bukan aksen yang terlihat profesional, tapi terlihat agak gamer gitu. Kalian bisa lihat ya, aksennya tuh kayak HP gaming sekarang gitu. Dan ya, bobotnya kecil. Di sisinya dia punya 3 mounting cold mount kalau kalian pengen sambung beberapa lighting atau pengen pasang aksesoris kayak mikrofon atau semacamnya. Lalu dia dicas menggunakan USB Type-C, dia menggunakan baterai internal, dan dia punya 3 pilihan warna hitam, putih kayak gini, dan juga bentar gue lihat pink. Mereka punya warna pink kalau kalian pengen setup pink gitu, dan dia punya 2 pilihan cahaya juga. Maksudnya di sini yang punya kita ini bicolor, tapi mereka punya yang versi RGB juga, dan harganya cukup make sense karena yang bicolor ini dia cuma sekitar Rp420.000 dan yang RGB bedanya nggak terlalu jauh, cuma Rp499.000. Jadi ya menurut gue sih kalau lo tanya ke gue best value-nya, gue akan ngambil yang RGB gitu kan. Di sini gue coba nyalain, di sini ada tombol powernya di sebelah kanan. Mungkin build-nya perlu diimprove ya. Yang punya gue di sini masih agak kurang asik aja tombolnya, tapi ya it does the job well. Lalu ini cahayanya, dia bagian depannya udah ke diffuse gitu, frosted white dia finishnya. Lalu kontrolnya kita punya di sini semacam dial dan juga tombol gitu. Bukan dial sih, dia kayak trigger gitu modelnya, dan juga tombol. Lalu kita bisa mencet ini juga untuk ganti beberapa pengaturan. Nah, dia bisa efek juga kayak gitu. Menarik, cuman kayaknya kalian harus hafalin atau mungkin baca buku panduannya karena di sini tidak ada monitor yang menunjukkan kita lagi di efek apa. Cuman ya kalian bisa lihat dia efek tuh terang, menggelap. Nah, ya kan? Cuman nggak ada monitornya, jadi gue nggak tahu. Mungkin dia bisa nyambung ke aplikasi atau gimana. Nanti mungkin di in-depth-nya bisa kita bahas. Tapi ya itu kalian bisa lihat. Untuk lighting sesimpel ini dia membawa animasi tuh menurut gue masih cukup baru gitu. Karena yang lain biasanya yang agak panjang atau yang agak gede gitu. Nah di sini cukup menarik. Oh ya, selain itu dia di sisi bawahnya ada quarter mount buat taruh di light stand atau tripod seperti biasa. Dan yang lebih fleksibel adalah dia sudah magnet. Jadi kita bisa meletakkannya di tempat-tempat yang nantinya akan lebih fleksibel. Lanjut ke barang yang selanjutnya, ini adalah YC Onion. Kebiasaan ya, kayak video Takara kita panas gitu kalau udah banyak lighting. Nah, ini adalah YC Onion Energy Tube. Kalian lihat, kasih lihat sekarang. Energy Tube. Dan ini adalah salah satu gear paling favorit gue dari semua yang dikirimin di sini. Menurut gue memang ini yang paling racun lah gitu ya. Dan kalian bisa lihat, ini gue nyalain. Cuman dia ada sedikit waktu booting gitu ya, karena dia ada layar juga dan pas dinyalain dia ada logo dulu. Dan kalian bisa lihat aksennya tuh sangat menarik buat b-roll. Dan dia
ini RGB juga. Jadi kita bisa ngatur warnanya. Sebentar. Ini juga dia sama pakai trigger dan tombol. Jadi kita bisa pencet dan mengubah nih misalkan efek apa. Nah, terus ini gonta-ganti warna ya, color cycle gitu. Lalu ini ala-ala polisi. Lalu ini RGB hue. Dan ya udah, kita bisa lihat kayak gini. Dan yang menarik di sini dia bisa dicas pakai USB Type-C, tapi baterai dia itu interchangeable. Jadi baterainya bisa diganti juga. Dia menggunakan baterai ala-ala kayak vape gitu ya. Gue belum tes sih baterai life-nya bisa tahan sepanjang apa, tapi ini implementasi yang menarik karena untuk sebuah gear profesional kita jadi punya stok baterai dimana kalau misalkan habis, yang ini bisa kita sambil cas, kita bisa langsung ganti dan bisa langsung pakai lagi gearnya. Jadi itu benefit dari penggunaan baterai yang interchangeable ini. Tapi kalaupun kalian ya studio kecil doang, yang syutingannya kayak gue yang nggak butuh gonta-ganti baterai kayak gitu, untuk mendapatkan baterai life yang lebih lama, kita bisa pakai USB Type-C-nya karena di sini dia bisa sambil ngecas juga kayak gitu. Dan ini menarik banget loh buat b-roll gitu ya, kayak memberikan aksen tersendiri. Lalu dia sisi atasnya sini sekarang kasih lihat dulu. Dia sisi atasnya nih unik. Ini bisa kita sambung dengan tube lainnya, jadi bisa kita perpanjang sampai panjang. Walaupun bakal ada gap karena di sininya ada bar hitam gini ya. Tapi kalian bisa lihat sisi bawahnya dia kayak gini. Jadi kalau kita punya dua itu bisa disambung kayak gitu. Lalu untuk pemasangan biasa quarter mount di sini bisa kita screw ke tripod ataupun ke light stand. Dan ya udah, karena di RGB kita punya fleksibilitas yang limitless gitu. Cuman di sini kalau kita pakai kontrol manual atau fisik, dia agak susah ya buat ngubah-ngubah warnanya. Bukan agak susah, agak lama. Tapi yang gue tahu dia bisa sambung ke aplikasi. Nanti kita akan coba lagi lebih jauh untuk deep dive ke produknya dan juga aplikasinya. Seberguna apa nantinya di workflow kita. So kalian jangan lupa untuk subscribe. Tapi di sini ya kita first impression aja. Kalian bisa lihat tuh, menarik. Dan sebentar, gue akan balikin ke warna oranye tadi. Oke, dan penggunaan yang udah paling standar itu seperti biasa. Dia bisa pakai magnet. Bisa nempel ke besi maksudnya ya, dia udah pakai magnet. Ini paling racun menurut gue. Harganya juga make sense, karena gue sempet cari lighting kayak gini, punya Yongnuo aja. Itu harganya bisa 1,6 atau 2 jutaan dengan apa ya, teknologi yang udah agak jadul gitu kan. Sedangkan di sini dia harganya 1.299. Yap, 1.299, dan menurut gua itu worth it banget dengan apa yang kalian dapetin di sini. Tinggal nanti kita cek apakah aplikasinya bisa membuatnya lebih mantap lagi. Hostnya overheat seperti biasa, R6 tidak overheat, sangat hebat ya. Tapi ya kita beralih ke selanjutnya. Di sini yang menarik, dia juga menyediakan sebuah L-plate. Kalau kalian pengen tahu, L-plate itu sebenarnya kayak semacam apa ya, rigging, tapi dia nggak full, cuman bentuk L. Tapi di sini yang menarik karena dia punya additional juga di sisi kirinya. Dimana ini additional, jadi ini kita pasang sendiri pakai screw, pakai kunci L. Dua-duanya udah dapet juga, semuanya udah dapet. Jadi ya kalian tinggal pilih aja mau se-L-nya doang atau ada tambahan ini. Lalu ini juga berfungsi banget ya menurut gue. Ini kalian bisa taruh ada cold shoe lagi. Lalu di sini ada screw mount kalau kalian pengen mounting kameranya miring di tripod. Karena sekarang banyak konten-konten video vertikal juga. Dan dia juga membawa sebuah kunci yang udah magnetik tersimpan di bawahnya. Jadi kita bisa buka kameranya, atau di sini juga kita bisa atur. Nih, ini paling dempetnya, cuman menurut gue dia agak ngalangin dialnya ya, kalian bisa lihat. Atau kita bisa, tergantung selera aja, kita bisa jauhin, tek, dan kita kencengin lagi. Udah, ini kalau udah taruh di situ lagi, dan dia agak jauh. Jadi kita punya ruang untuk pintu ini mungkin, atau kabelnya mau diatur sebagaimana macem, dan dia nggak menghalangi dial juga. Kita bisa taruh aksesoris yang lumayan gede di sini. Jadi ya, ini cukup menarik. Untuk harga dia berada di Rp999.000 kalau nggak salah, dan menurut gue masih cukup make sense ya dibandingkan kayak small rig. Itu kan cukup mahal. Cuman ya lawannya dia mungkin dengan UU rig gitu, sama-sama di harga yang cukup budget. Tapi menurut gue dia membawa fitur yang lumayan menarik. Kayak dia ada yang kayak gininya, lalu bisa diatur. Dan ya untuk build quality, ketiga brand tersebut semuanya udah metal gitu. Jadi ya menurut gue dari segi build quality harusnya sama.
Nah, sekarang kita lanjut ke produk yang terakhir. Ini adalah produk motorized slider dari YC Onion. Ini adalah produk yang menarik juga dari mereka karena menurut gua si slider ini terasa cukup matang. Ini adalah slider hotdog, YC Onion hotdog. Jadi dia menggunakan nama makanan yang cukup menarik menurut gue pilihannya karena gue menyukai makanan gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk gue menyukai slider ini. Tapi memang slider ini untuk harga 5 jutaan dia cukup matang. Nah, untuk harga sendiri sebenarnya kalian punya beberapa pilihan berdasarkan panjangnya. Kalau nggak salah dia dari 60 atau 80 cm sampai 120 cm. Jadi ada beberapa tahapan dan semuanya harganya tuh sekitar 5 juta berapa, 5 juta berapa, 5 juta berapa, makin panjang makin naik. Tapi ya itu masih bermain di harga 5 jutaan. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, kira-kira butuh yang panjang seperti apa. Karena harganya nggak begitu beda jauh. Nah, di sini dia rasanya matang banget. Kenapa gue bisa bilang matang banget? Karena dia udah motorized, tapi dia juga bisa kita gunakan tanpa motornya. Untuk build udah matang banget. Di sini metal, buildnya potongan-potongannya bagus. Ini juga relnya udah ada aksen karbon. Walaupun gue nggak tahu dia menggunakan karbon beneran atau enggak, tapi aksennya karbon menarik dan dari segi sliding itu cukup cakep. Dan di sini yang menarik, kita bisa lepas pasang gitu untuk si motorized-nya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai motornya, kalian bisa manual pakai tangan. Kita tinggal copot dengan gampang aja. Di sininya ada 2 baut ya. Mungkin bisa dilihat sekarang. Oke, di sini ada 2 baut. Ini kita lepas. Lalu nanti si relnya ini kita kendorin. Di sini dia ada quick release. Kita kendorin, set. Dan nantinya dia bisa diangkat ke atas untuk melepasnya. Bentar. Kayak gini. Jadi dia mekanismenya dikunci gitu aja, gampang banget. Nah ini di sini sebenarnya bisa kita kendorin pakai kunci L, cuman kunci L ada di sana jadi gue males ngambilnya. Pakai kunci L dan nanti dia karetnya bakal lebih kendor dan lebih gampang buat nyopot quick release-nya. Jadi itu cukup menarik. Lalu dia untuk motornya sendiri, dia juga dikasih nama, motornya itu ban BUN. Kayak kalau di hotdog mungkin ban itu kan sosisnya ya, setahu. Atau rotinya ya. Dan ya, ini dia bisa kita nyalain, kita bisa set poin A dan poin B. Ini kita kalau pencet A-nya, jadi dia ini untuk ngeset dulu. Poin A dia akan bergerak ke sana, kita bisa pilih, misalkan A-nya kita pencet, tek, lalu kita pilih dengan poin B-nya, dia akan bergerak. Misalkan di sini poin B-nya kita pencet lagi, tek, dan dia udah milih pusat di mana dia akan mulai dan akan berakhirnya. Lalu kita tinggal atur waktunya aja. Atau kalau kalian mau manual ya, gua rasa kayak gini ya nggak ada salahnya juga. Dia juga cukup kuat ya. Kalau yang dari gua lihat di trailernya, kayak kalau kita taruh kamera miring gini, lalu dia naik, bisa smooth, nggak ada masalah gitu. Jadi ya mungkin kita harus tes lebih jauh karena mungkin belum waktunya gue jelasin, tapi ada hal yang menarik di slider ini yang membuat gue pengen cari tahu lebih jauh juga. Tapi sebelum ke situ, nanti gue akan jelasin apa maksud gue. Tapi sebelum ke situ, ini kalian bisa lihat di sini ada, Ska, kasih lihat sini Ska. Di sini ada sebuah batang yang bisa miring-miring gini. Dan kalau kalian bertanya gunanya apa, ini adalah untuk parallax effect. Jadi kalau misalkan kita lurus kayak gini, dia nggak ada efek parallax atau si ball head-nya bakal diem aja. Tapi kalau dia miring, dia akan sambil bergerak. Gue akan contohin. Kita ambil ball head dulu. Harusnya bisa ngasih gambaran ya. Nah ini, kalian bisa lihat gue akan gerakin. Ball head-nya diem aja, ditempatkan. Nah tapi, kalau misalkan gue miringin, nah kalian bisa lihat ball head-nya dia sambil bergerak. Dan gerakannya kalau memang kayak, oh terlalu cepet nih, kurang sesuai. Kalian bisa sesuaikan, kalau misalkan dia miringnya dikit, kayak gini, dia akan bergerak dengan lebih lambat. Ya, ini kan cuman gue lagi manual juga di sininya. Sebenarnya kita bisa set poin A dan poin B-nya dan kita sesuaikan waktu perjalanannya. Jadi akan lebih fleksibel. Nah, yang membuat gue tertarik banget, gue keringetan lagi ya. Ini makin dekat dengan lampu, sorry guys. Dan yang membuat gue tertarik banget di gear yang satu ini adalah dia bisa tersambung ke satu aplikasi dan aplikasi tersebut bisa terintegrasi dengan gear-gear lain, termasuk dari brand lain. Itu yang cukup menarik di sini karena dari yang gue lihat di review YouTube-nya atau mungkin video iklannya dia,
Kita bisa menggunakan Ronin, DJI Ronin S atau Webill S di sini dan kita atur bareng pakai aplikasinya dia, jadi terintegrasi. Jadi kita bisa mengatur pergerakan slider kanan kirinya dan juga head dari si gimbalnya. Jadi secara konsep bentuknya jadi semacam motion control. Dan itu yang membuatnya sangat menarik di sini menurut gua. Yang gua harus tes lebih lanjut lagi. Tapi ya kalau kalian tertarik silahkan komentar di bawah. Walaupun gak usah kalian komen juga, kayaknya gua harus ngetes banget sih. Karena itu adalah apa ya, konsep yang sangat menarik. Cuman kita nggak bisa jabarin di sini, nggak bisa langsung tes di sini karena ini masih first impression aja. Tapi ya itu dia untuk beberapa gear dari YC Onion. Ya itu dia. Tadi kita ada cut sedikit karena si R6 akhirnya overheat. Tapi nggak masalah karena kita udah syuting sekitar 30 menit lebih. Atau kalau videonya nggak panjang ya karena tadi udah banyak yang gagal terus di cutting gitu. Jadi kita udah cukup lama syuting dengan R6, akhirnya dia overheat. Dan kita cooling down-nya cukup make sense, cuma sekitar 5 menit. Dan sekarang kita udah bisa syuting lagi. Jadi ya itu sedikit insight buat kalian yang kepo dengan performa si R6. Tadi gue udah ngomong R5 ya, pokoknya R6 gue lupa tadi kayaknya sempat kepleset tapi oke, itu aja buat video kali ini. Gue sudah mengenalkan ke kalian produk dari brand yang masih cukup fresh yaitu YC Onion, dimana mereka punya potensi yang masih cukup besar lagi. Dan untuk saat ini produk-produk yang ditawarkan pun menurut gue memberikan harga yang cukup reasonable untuk kalian pertimbangkan. Salah satu contohnya ini, gue rasa ini akan sangat-sangat terpakai untuk B-roll kita ke depannya. Begitu juga dengan si slider ini. Gue masih kepo sih, gue pengen deeper dive ke produk ini, pengen coba-coba lebih lanjut untuk menghasilkan shot-shot yang lebih menarik. Yang tadi gue bilang, mungkin dia bisa bener-bener di pairing dengan sebuah gimbal dan membuatnya jadi sistem motion control. Kita lihat nanti, jadi kalian jangan sampai ketinggalan, silahkan subscribe di channel ST Media. Karena ya otomatis video itu juga tidak akan tayang dalam waktu dekat, karena gue pengen tes-tes lebih jauh juga. Oke, tapi itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih pada PT DNK Pratama yang sudah mengirimkan produk YC Onion ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Dan pastikan kalian beli dari PT DNK Pratama karena mereka adalah distributor resmi dari YC Onion ini. Oke, paling segitu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.